Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Pria berjubah hitam itu diselimuti oleh bola cahaya keemasan ketika muncul, dan dia tampaknya tidak mengalami luka apapun, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, ada sedikit jejak darah telah muncul di salah satu lengan bajunya. Jejak darah ini cukup kecil, dan hampir tidak terlihat di jubah hitamnya, tetapi semua yang hadir setidaknya berada di tahap jiwa baru lahir, jadi mereka tentu saja bisa memperhatikan detail seperti itu. Semburan obrolan segera terdengar, dan ekspresi terkejut muncul di wajah banyak orang. Dua kultivator integrasi tubuh dari keluarga Feng bertukar pandang, hanya untuk menemukan kekecewaan mereka sendiri tercermin di mata satu sama lain. Sebaliknya, Peri Xiao Feng dan Penatua Xiao sangat gembira. Han Li tidak melepaskan serangan lebih lanjut saat melayang di udara di atas. Dia hanya berdiri di atas gunung biru kecilnya dan menatap lawannya dengan tenang. Namun, cahaya biru samar yang berkedip dari gunung kecil bisa berubah menjadi garis pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya lagi setiap saat. Ini bukan Divine Essence Fuse Light, ini adalah High Zenith Azure Light. Tak berwarna dan tak berbentuk, namun tajam tiada taraf, ini benar-benar menakutkan seperti yang dikatakan dalam legenda. Pria berjubah hitam mengangkat tangan saat berbicara, mengulurkan tangan biru berdarah dari lengan bajunya untuk mengungkapkan beberapa luka laserasi kecil, tidak diragukan lagi disebabkan oleh pedang Qi Han Li. Kemampuanmu sama luar biasa, rekan Taoist Hui. Untuk berpikir bahwa kamu mampu menahan cahaya biru zenith tinggi dengan tidak lebih dari tubuh fisikmu, tanganmu itu pasti tidak kalah kuat dari harta roh pertahanan rata-rata, kata Han Li sambil tersenyum. Hehe. Sepertinya aku benar-benar harus mengeluarkan beberapa kartu truf untuk mencocokkanmu, rekan Taoist Han. Pria berjubah hitam itu terkekeh dingin, dan luka gores di tangannya langsung sembuh di tengah kilatan cahaya spiritual. Pada saat yang sama, dia menarik napas dalam-dalam, dan lapisan cahaya hitam melintas di sekujur tubuhnya, diikuti pola hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul di kulitnya. Pola hitam ini berkeliaran di seluruh tubuhnya, sepertinya dia telah berubah menjadi makhluk jahat. Selain itu, auranya juga menjadi sangat aneh. Pandangan penasaran muncul di wajah Han Li saat melihat ini, dan dia membuat gerakan meraih, di mana penggaris perak pendek berkilauan muncul di genggamannya. Namun, tepat pada saat ini, patriark keluarga Long tiba-tiba turun tangan. Tetua Hui, aku tidak membantumu mengembangkan kemampuan ini hanya agar kamu bisa menggunakannya dalam pertandingan sparring. Kamu tidak akan bisa mengalahkan rekan Taoist Han dengan mudah, jadi biarkan aku menghadapinya secara langsung. Begitu suaranya melemah, petir yang keras tiba-tiba terdengar dari bawah kakinya, dan tubuhnya melesat seperti sambaran petir perak, melewati penghalang cahaya dan muncul di samping pria berjubah hitam. Ekspresi menyeramkan di wajah pria berjubah hitam itu sedikit menegang, dan hatinya tersentak saat melihat mata tanpa emosi patriark keluarga Long. Dia mengangguk dengan enggan, dan berkata, "Yakinlah, Saudara Long, situasinya terkendali. Namun, karena Anda tertarik untuk menghadapi rekan Daoist Han sebagai pengganti saya akan menyerahkannya kepada Anda." Setelah itu, dia membuat segel tangan, dan pola hitam di sekujur tubuhnya berangsur-angsur memudar. Dia kemudian melirik Han Li untuk terakhir kalinya sebelum terbang keluar dari penghalang cahaya sebagai seberkas cahaya hitam. Han Li menoleh ke arah patriark keluarga Long, dan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya saat dia terkekeh. "Apakah kamu akan mengambil tempat Saudara Hui, Saudara Long? Ini benar-benar suatu kehormatan. Aku sudah berada di tahap integrasi tubuh akhir, namun kamu baru saja maju ke tahap integrasi tubuh, jadi tidak tepat bagiku untuk melibatkanmu dalam pertempuran. Sebaliknya, inilah yang aku usulkan, jika kamu menerima 3 serangan dariku, maka aku akan kehilangan pertandingan.
Patriark keluarga Long berkata dengan suara dingin saat dia menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Han Li awalnya sedikit goyah setelah mendengar ini sebelum senyum muncul di wajahnya. 3 serangan. Baiklah, aku tidak keberatan dengan itu. Kegemparan segera terdengar semua kultivator di sekitarnya setelah mendengar ini. Han Li baru saja menunjukkan kekuatan yang tidak kalah dengan para kultivator integrasi tubuh tengah, dan itu telah menarik keheranan dari banyak penonton. Sekarang Patriark keluarga Long mengusulkan klausul 3 serangan ini, semua orang menjadi sangat bersemangat. Bagi keluarga roh sejati di bawah tahap integrasi tubuh, ini akan menjadi pengalaman yang sangat membuka mata yang pasti akan sangat bermanfaat untuk mereka. Lagi pula, keluarga roh sejati yang diadu melawan keluarga Long selama edisi terakhir dari upacara roh sejati semuanya telah kalah, jadi sudah sangat lama sejak semua orang melihat Patriark keluarga Long beraksi. Serangan pertama. Patriark keluarga Long jelas tidak berniat membuang-buang waktu dengan kata-kata, dan setelah menangis pelan, dia tiba-tiba mengulurkan salah satu tangannya. Seluruh langit segera meredup sementara ki asal dunia terdekat melonjak hebat, dan cakar emas besar yang berukuran beberapa puluh kaki muncul di atas kepala Han Li. Rune 5 warna melonjak di atas permukaan cakar besar, dan langsung meraih ke arah Han Li. Bahkan sebelum cakar itu mencapai Han Li, udara di sekelilingnya menegang, dan dia merasa seolah-olah telah terperangkap dalam sangkar besi dan baja. Tiba-tiba, fluktuasi spasial meletus di atasnya, dan sebuah gunung hitam kecil muncul. Cahaya kelabu menyapu dari gunung, dan Han Li segera dibebaskan. Dia kemudian mendorong telapak tangannya ke atas, dan api 5 warna langsung melonjak keluar dari jari-jarinya, membentuk tangan besar berwarna 5 yang bangkit untuk berbenturan dengan cakar emas raksasa di tengah ledakan yang menggema. Keduanya tampak berimbang untuk sesaat sebelum cakar emas raksasa menghancurkan tangan 5 warna di tengah kilatan cahaya keemasan. Meskipun demikian, Han Li tetap tidak bingung saat menunjuk ke udara. Sisa-sisa tangan 5 warna yang hancur berubah menjadi api glasial 5 warna, dan api ini segera menyapu cakar emas besar itu. Akibatnya, cakar emas itu tersendat di udara sebelum disegel di dalam bongkahan besar es glasial 5 warna, direduksi menjadi patung es yang melayang. Kelopak mata Patriark keluarga Long berkedut saat melihat ini, tetapi dia kemudian segera berteriak, "Serangan kedua!" Begitu suaranya menghilang, dia meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan raungan naga yang menggelegar terdengar. Setelah itu, cahaya spiritual menyala, dan proyeksi wim emas terbang dari atas kepalanya. Proyeksi berputar di udara sebelum tiba-tiba jatuh kembali ke tubuhnya. Detik berikutnya, cahaya keemasan terang dilepaskan dari tubuhnya, dan sisik emas muncul di seluruh wajah dan anggota tubuhnya, sementara sepasang tanduk emas yang panjangnya beberapa inci muncul di kepalanya. Dia telah mengadopsi bentuk setengah naga, dan petir terdengar dari bawah kakinya, setelah itu dia menghilang. Hampir pada saat yang sama, Han Li mendengar petir meletus di atas kepala, dan Patriark keluarga Long muncul, lalu mengangkat tangan sebelum meraih ke bawah dengan tangan bersisik emas. Suara gedebuk terdengar, dan semburan kekuatan yang sangat besar turun dari langit. Murid Han Li berkontraksi sedikit setelah melihat ini, dan di matanya, tangan yang datang tampaknya telah mencakup seluruh myriad spirit platform, tidak memberinya jalan untuk melarikan diri atau menghindar. Jika dia terkena kekuatan dahsyat ini, dia pasti tidak akan mampu menahan serangan itu, meskipun tubuh fisiknya kuat. Dengan mengingat hal itu, Han Li segera mengarahkan gunung hitam di atas kepalanya ke arah tangan emas yang mendekat, mengirimkannya meluncur ke udara dengan kekuatan yang menghancurkan. Pada saat yang sama, cahaya keemasan menyala, dan sesosok emas muncul di belakangnya sebelum berubah menjadi proyeksi emas dengan 3 kepala dan 6 tangan. Tepat pada saat ini, ledakan keras terdengar, dan gunung hitam itu dipukul mundur oleh tangan emas,
sementara yang terakhir terus turun ke arah Han Li, tampaknya tidak melambat sedikit pun. Ekspresi Han Li menjadi gelap setelah melihat ini, dan Provenance True Devil Projection di belakangnya mengangkat keenam lengannya sebelum melepaskan rentetan pukulan yang deras ke udara. Sementara itu, Han Li melambaikan penggaris peraknya, dan proyeksi penggaris perak yang panjangnya beberapa puluh kaki juga meletus ke langit di tengah kilatan cahaya perak. Detik berikutnya, serangkaian ledakan yang tak henti-hentinya terdengar saat proyeksi kepalan tangan emas dan proyeksi penggaris perak berbenturan dengan tangan emas yang turun. Setelah itu, lebih banyak proyeksi penggaris dilepaskan oleh penggaris perak, berjumlah puluhan, ratusan, ribuan. Proyeksi yang tak terhitung jumlahnya telah disulap oleh penggaris perak di tangan Han Li, dan semua proyeksi ini melonjak ke atas dalam hiruk-pikuk seperti aliran perak. Orang-orang di luar penghalang cahaya terpana oleh kekuatan menakutkan yang dilepaskan Han Li, tetapi patriark keluarga Long tampaknya tidak terkesan saat dia melepaskan harum dingin, yang segera diikuti oleh ledakan yang menghancurkan bumi. Detik berikutnya, proyeksi kepalan emas yang tak terhitung jumlahnya dan proyeksi penggaris perak semuanya dihancurkan oleh ledakan kekuatan yang sangat menakutkan. Tangan emas itu melintas sebelum muncul di udara tidak lebih dari 10 kaki di atas Han Li, lalu meraih ke bawah. Tepat pada saat ini, fluktuasi spasial tiba-tiba meletus di dekatnya, dan tinju hijau terulur sebelum menyerang tangan emas seperti kilat. Tangan emas yang tampaknya benar-benar tak terbendung dialihkan setelah dipukul oleh tinju hijau, dan memanfaatkan kesempatan ini, Han Li menghilang, kemudian muncul lebih dari 100 kaki dari patriark keluarga Long. Begitu dia muncul kembali, dia mengangkat kepalanya untuk menilai lawannya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Patriark keluarga Long menarik tangannya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya saat melihat lengan hijau yang muncul begitu saja. Fluktuasi spasial meletus sekali lagi, dan sosok humanoid dengan kulit hijau muncul. Sosok humanoid itu tingginya sekitar 20 kaki dengan cahaya ungu berkedip di sekujur tubuhnya. Itu memiliki kemiripan yang kuat dengan Han Li, dan ada cahaya hijau yang berkedip di matanya. Han Li melambaikan tangan ke arah sosok hijau itu, dan tiba di sisinya dalam sekejap. Apakah itu tiruan darimu? Harus kukatakan, kamu benar-benar memenuhi harapanku, rekan Taois Han. Sekarang, ini akan menjadi serangan ketigaku. Patriark keluarga Long terkekeh dingin sebelum mengangkat tangan dan membuat gerakan meraih ke arah Han Li. Tindakannya tampak identik dengan apa yang baru saja dia lakukan sebelumnya, tetapi pada kesempatan ini, efeknya jauh berbeda. Bahkan sebelum lengannya terulur sepenuhnya, serangkaian ledakan gemuruh mulai meletus di daerah sekitarnya, di samping itu bintik cahaya 5 warna yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas miriad spirit platform. Detik berikutnya, bintik-bintik cahaya yang dibentuk oleh ki asal dunia ini melonjak ke arah patriark keluarga Long dan menghilang ke lengannya. Sisik naga emas di seluruh lengannya langsung menjadi terang dan tembus cahaya dan berkilauan dengan lapisan cahaya spiritual 5 warna, cahaya secara bertahap menjadi lebih terang, sampai banyak orang di sekitar terpaksa memalingkan muka. Pada saat yang sama, ledakan tekanan spiritual asing yang sangat kuat juga meletus dari lengan yang sama. Seolah-olah lengan itu telah menjadi entitas yang sepenuhnya independen, dan auranya bahkan lebih kuat daripada patriark keluarga Long itu sendiri. Menghadapi serangan yang sangat dahsyat ini, ekspresi Han Li akhirnya sedikit berubah. Saat patriark keluarga Long mendekati titik di mana itu akan terulur sepenuhnya, dia tiba-tiba menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, dan terkekeh, kekuatanmu benar-benar luar biasa, rekan Taois Long. Tidak perlu bagimu untuk melepaskan yang ketiga menyerang, aku menyerah. Sebelum ada yang memiliki kesempatan untuk memproses apa yang baru saja dia katakan, cahaya biru menyala dari tubuh Han Li, dan dia terbang keluar dari penghalang cahaya, merobeknya seolah-olah itu tidak lebih dari struktur papier mache.
Setelah itu, dia kembali ke kursinya di depan rombongan keluarga Gu, dan sosok hijau itu mengikuti di belakangnya seperti bayangan. Semua kultivator keluarga Gu terdekat secara refleks mundur beberapa langkah saat mereka menilai sosok hijau itu dengan mata ingin tahu, namun Han Li hanya melemparkan pandangan acuh tak acuh ke arahnya sebelum membuat segel tangan, yang dengan cepat menyusut di tengah kilatan ungu. Sementara itu, Peri Xiao Feng dan Penatua Xiao menilai Han Li dengan ekspresi yang rumit. Tidak mengherankan jika ini adalah reaksi mereka, sebagai seorang kultivator yang baru saja mencapai tahap integrasi tubuh, dia telah menunjukkan kekuatan yang tidak kalah dengan kultivator integrasi tubuh tengah, tetapi tepat ketika mereka berpikir bahwa dia akan menciptakan keajaiban, dia melompat dari platform dan kehilangan pertandingan. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, ada sesuatu yang tidak beres. Namun, setelah tampilan kekuatan Han Li yang mencengangkan, mereka secara alami tidak berani mengajukan pertanyaan, dan hanya bisa saling bertukar pandang dengan senyum masam di wajah. Mereka agak jengkel dengan tindakan tidak menentu Han Li, tetapi pada saat yang sama, semua kekhawatiran telah hilang. Di mata mereka, Han Li tidak kalah kuatnya dengan Tetua Agung, Peri Tian Li, kecakapan tempurnya tampak lebih unggul. Dengan demikian, pasti tidak akan menjadi masalah bagi keluarga Gu untuk mengamankan peringkat di antara 5 besar. Patriark keluarga Long akhirnya kembali sadar, dan dia mengalihkan pandangannya ke arah Han Li saat dia terkekeh, hehe, menarik. Setelah itu, cahaya 5 warna berputar di sekitar lengannya, dan ki asal dunia sekitarnya menghilang ke udara tipis. Pada saat yang sama, sisik naga emas di sekujur tubuhnya juga menyusut saat dia kembali dari wujud setengah naganya. Pria yang mengenakan topeng tembaga di keluarga Feng tiba-tiba menyatakan, "Kami menyerah pada rencana kami." "Apa maksudmu, saudaraku?" Bahkan jika pria itu lebih kuat daripada kultivator integrasi tubuh awal biasa, paling-paling, dia hanya sebanding dengan Tian Li itu, pasti kita bisa mengalahkannya bersama, pria di jubah mewah membalas dengan alis berkerut. Menurutmu dia hanya sebanding dengan Tian Li paling banyak? Apakah kamu sudah pikun? Mengesampingkan yang lainnya, hanya tiruannya yang sangat kuat. Itu cukup kuat untuk memukul mundur serangan Pak Tua Long hanya dengan satu pukulan, itu sudah sesuatu yang di luar kemampuan kita. Selain itu, dia tidak menunjukkan rasa takut atau kekhawatiran selama pertempuran itu, jadi dia pasti memiliki lebih banyak trik di lengan bajunya. Bahkan jika kita berdua digabungkan kemungkinan besar akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Saya tidak ingin keluarga Feng kita menjadikan musuh yang sangat kuat, terutama pada saat seperti ini, pria bertopeng itu menjawab dengan suara dingin. Tapi bagaimana dengan kesepakatan kita dengan keluarga Lao? Kita sudah menerima keuntungan dari mereka. Pria berjubah mewah itu masih ragu-ragu. Yang kami sepakati hanyalah melemahkan Peri Tian Li sebanyak yang kami bisa untuk mereka. Melihat dia tidak ada di sini, sangat normal bahwa kami akan mengubah rencana kami. Jika mereka mencoba menyalahkan kami hanya akan mengembalikan apa yang mereka berikan kepada kami, apa yang akan mereka lakukan. Selama pertandingan bracket pecundang kami melawan keluarga Gu, bertarunglah menggunakan metode normal, kata pria bertopeng itu dengan sikap keras kepala. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Agak disesalkan bahwa kami tidak akan dapat mengeluarkan keluarga Gu dari 5 keluarga teratas, tapi kurasa kita harus menunggu sampai waktu berikutnya, pria berjubah mewah menghela nafas dengan enggan. Sebaliknya, pria bertopeng itu dapat dengan jelas melihat gambaran yang lebih besar, dan dia terkekeh, kesengsaraan iblis akan segera menyerang, siapa yang tahu berapa banyak dari keluarga roh sejati ini yang akan tersisa. Tidak perlu berpikir sejauh ini di depan. Pria berjubah mewah itu hanya bisa memberikan senyum masam. Sementara itu,
Beberapa tetua keluarga Lao berdiri di sekitar satu-satunya kultivator integrasi tubuh awal di keluarga mereka, dan saat ini sedang mendiskusikan sesuatu dengan nada hening. Pembatasan di sekitar rombongan membuat mustahil untuk mendengar apa yang mereka katakan, tetapi ekspresi tegang dengan jelas menunjukkan bahwa mereka jauh dari senang dengan situasi ini. Kultivator integrasi tubuh keluarga Lao adalah seorang sarjana paruh baya berjubah putih, dan alisnya juga berkerut. Sangat jelas bahwa penampilan kekuatan Han Li telah menjadi kejutan yang tidak menyenangkan baginya. Pertandingan berikutnya akan menjadi pertandingan bracket yang kalah untuk menentukan peringkat keempat dan kelima, dan itu akan berlangsung antara keluarga Feng dan keluarga Gu, patriark keluarga Long mengumumkan. Kedua kultivator integrasi tubuh keluarga Feng berbalik ke arah rombongan keluarga Gu bersamaan setelah mendengar ini, sementara peri Xiao Feng dan penatua Xiao keduanya berbalik ke arah Han Li. Aku mengalah di pertandingan ini. Sangat mengejutkan semua orang, Han Li mengalah tanpa ragu-ragu, dan ini tentu saja menimbulkan kehebohan. Senior Han, peri Xiao Feng memulai saat ekspresi mendesak muncul di wajahnya. Han Li hanya menoleh padanya, dan berkata, keluarga Feng juga memiliki dua kultivator integrasi tubuh, dan mereka mahir dalam teknik kombinasi, jadi tidak banyak kesempatan bagiku untuk mengalahkan mereka. Karena itu akan lebih baik untuk menghemat kekuatanku. Selain itu, menurut kesepakatan kita, aku hanya harus memastikan bahwa keluarga Gu dapat mempertahankan peringkatnya saat ini, jadi aku tidak melanggar kesepakatan kita, bukan? Ekspresi peri Xiao Feng berubah beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia mengakui, tentu saja, hanya saja keluarga peringkat keempat akan menerima manfaat yang jauh lebih banyak daripada peringkat kelima. Maafkan aku karena serakah, senior. Dengan demikian, patriark keluarga Long mengumumkan hasil dari pertandingan yang dibatalkan ini. Setelah itu tiga keluarga lainnya menarik undian. Pada kesempatan ini, keluarga Long menerima baik, jadi pertandingan berikutnya tentu saja antara wanita dalam gaun 5 warna dari keluarga Ye dan pria dari keluarga Lin. Keduanya tampaknya memiliki perseteruan yang berlangsung lama, jadi begitu pertandingan mereka dimulai, keduanya melepaskan serangan terkuat mereka, dan pertempuran dengan cepat mencapai klimaks yang mencengangkan. Keduanya berada di tahap integrasi tubuh tengah, tetapi cukup jelas bahwa wanita dari keluarga Ye sedikit lebih unggul dalam kekuatan. Bahkan setelah perwakilan keluarga Lin melepaskan beberapa kemampuan baru secara berurutan, dia masih dipaksa keluar dari penghalang cahaya oleh lawannya pada akhirnya, dan dia hanya bisa kembali ke tempat duduknya dengan marah. Dengan demikian, pertandingan berikutnya diadakan antara keluarga Ye dan keluarga Long, tetapi wanita dalam gaun 5 warna tahu bahwa dia bukan tandingan patriark keluarga Long, jadi dia mengaku kalah. Adapun keluarga Feng, mereka juga membuat keputusan bijak untuk tidak menantang salah satu dari tiga keluarga teratas. Peringkat 5 keluarga teratas tetap sama seperti sebelumnya, dengan keluarga Gu berada di belakang sekali lagi. Sekarang saatnya bagi keluarga peringkat bawah untuk mengeluarkan tantangan, tetapi keluarga Gu tidak terlalu peduli dengan segmen ini, mengingat Han Li baru saja menunjukkan kekuatannya kepada mereka. Meski begitu, keluarga peringkat 6, yaitu keluarga Lao, masih memutuskan untuk mengeluarkan tantangan. Cendekiawan berjubah putih itu berdiri dengan ekspresi serius di wajahnya, dan berkata, saya ingin menantang keluarga Gu. Tolong beri saya pencerahan, rekan Taois Han. Cahaya putih kemudian melintas dari tubuh cendekiawan itu, dan pada saat berikutnya dia muncul di peron untuk menunggu Han Li. Han Li tersenyum saat melihat ini, dan cahaya biru juga melintas dari tubuhnya saat dia muncul di hadapan cendekiawan. Lao Ai memasang ekspresi serius saat dia memberi anggukan singkat pada Han Li, lalu membalik kedua tangannya untuk memanggil ferule hitam di satu tangan, sementara cahaya keemasan melintas dari tangannya yang lain,
dan sikat emas raksasa yang berkilauan muncul. Kuas itu panjangnya beberapa kaki, dan ujungnya berkilauan dengan cahaya spiritual 5 warna yang sangat hidup. Verule berputar di udara, memunculkan beberapa puluh bunga roh hitam yang menciptakan penghalang di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan sikat emas raksasa di tangannya yang lain di udara, dan serangkaian kupu-kupu 5 warna yang sangat besar muncul.